Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Enya Salsabila Parangkuhan. Yang kedua ada teman saya Karunia Fatina Zahra. Kami dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik, jurusan S1 Pendidikan Tata Boga. Di sini kita akan membahas materi tentang cognition atau kognisi dari buku The Complete Guide to Lesson Plan oleh Anthony Haynes, chapter 5 yaitu kognisi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama ada declarative knowledge atau pengetahuan deklaratif. Yang kedua ada procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Yang ketiga ada outlooks atau pandangan. Yang keempat ada mental event atau peristiwa mental. Yang keempat ada subject teaching. Yang kelima ada bringing it all together atau mengaitkan semuanya. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kita memasuki materi yang sudah saya sebutkan dalam pokok pembahasan tadi, pertama kita perlu mengetahui apa sih kognisi itu. Jadi kognisi itu lebih merujuk pada proses mental dalam memperoleh pengetahuan, memahami, mengingat, dan berpikir. Menurut Anthony Haynes dalam bukunya The Complete Guide to Lesson Plan, kognisi dalam pendidikan dapat dikategorikan ke dalam 4 komponen utama, yaitu pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, pandangan, dan peristiwa mental. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan pertama kita, yaitu declarative knowledge atau pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan konsep dan fakta yang dapat dideklarasikan atau dijelaskan dengan kata-kata. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang apa sesuatu itu, yang merupakan masalah dalam suatu situasi. Lebih mudahnya, kita dapat mendeskripsikan pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang fakta dan informasi yang dinyatakan secara jelas di mana siswa diminta untuk mengerti atau memahami suatu pembelajaran. Misalnya, pengetahuan fakta tentang bumi berputar mengelilingi matahari. Terdapat 2 macam jenis pengetahuan deklaratif. Yang pertama ada pengetahuan empiris atau pengetahuan faktual. Yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pertama, kita akan membahas pengetahuan empiris atau pengetahuan faktual. Jadi, pengetahuan empiris atau pengetahuan faktual ini adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman nyata, observasi, dan pengujian dari fenomena yang dapat diamati. Sebagai contoh, air terdiri dari hidrogen dan oksigen, air laut itu asin, dan kami akan mengambil contoh dari segi tata boga, yaitu fakta bahwa air dari seduhan bunga telang yang semula biru dan diberi air lemon akan berubah menjadi warna ungu. Dan ragi dapat berkembang dengan baik pada suhu 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, prinsip, teori, model, dan klasifikasi, atau singkatnya pengetahuan tentang ide. Jadi pengetahuan konseptual ini lebih singkatnya kita mengingatnya itu adalah pengetahuan tentang ide begitu. Jadi contohnya garnish digunakan dalam suatu hidangan dapat memberi informasi bahan utama yang digunakan, seperti itu. Kemudian terdapat komponen lain yang dibahas dalam pengetahuan deklaratif. Yang pertama ada pengetahuan ekstensif, yang kedua ada pengetahuan intensif. Pertama, pengetahuan ekstensif adalah pemahaman atau informasi yang luas dan menyeluruh tentang suatu subjek yang diperoleh melalui pengalaman atau studi. Contoh pengetahuan ekstensif dalam pendidikan mencakup berbagai metode pembelajaran, psikologi pendidikan, dan kurikulum. Yang kedua, pengetahuan intensif. Jadi pengetahuan intensif ini menggambarkan pemahaman atau keahlian yang mendalam dan terspesialisasi dalam suatu bidang tertentu. Contohnya, menciptakan hidangan yang estetis dengan mempertimbangkan warna, tekstur, dan komposisi untuk menciptakan kesan yang baik terhadap konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Jadi pengetahuan prosedural di sini ini bukan hanya tentang saya tahu tentang sesuatu, tetapi juga saya tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, begitu. Pengetahuan prosedural adalah jenis pengetahuan yang berfokus pada cara melakukan sesuatu atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu.
meliputi pemahaman tentang prosedur, teknik, atau metode yang digunakan dalam berbagai aktivitas. OID mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan, kemampuan untuk menyelesaikan suatu dengan tepat atau pasti. Yang kedua ada teknik, cara pelaksanaan artistik atau penampilan dalam kaitannya dengan detail formal atau praktis. Yang ketiga, metode atau cara melakukan sesuatu terutama menurut rencana yang telah ditentukan dan teratur. Selanjutnya, keahlian pengetahuan prosedural dapat dibangun dengan 3 tahap. Yang pertama, fase kognitif, di mana seseorang mencoba memecahkan keterampilan ke dalam bagian yang lebih sederhana dan memahami bagaimana keterampilan tersebut berhubungan satu sama lain. Kedua, ada fase asosiatif, di mana seseorang berusaha mentransfer pengetahuan kognitif mereka ke dalam perilaku, mengulang beberapa keterampilan dan menambahkan umpan balik. Dan yang terakhir ada fase otonom, di mana seseorang dapat menerbitkan keterampilan dengan cepat dan otomatis tanpa berpikir lagi. Kemudian ada karakteristik pengetahuan prosedural. Yang pertama ada langkah spesifik, jadi langkahnya itu teratur, beruntun begitu dan jelas. Kedua ada keterampilan dan algoritma. Jadi algoritma di sini adalah serangkaian langkah yang terstruktur atau terorganisir. Jadi kayak berurutan seperti itu. Terakhir ada penerapan dalam berbagai bidang. Jadi beberapa bidang seperti matematika, biologi, dan laboratorium menggunakan pengetahuan prosedural untuk memahami proses dan prosedur yang tepat. Selanjutnya ada outlooks atau pandangan. Di sini definisi pandangan adalah cara bagaimana seseorang memahami suatu hal. Faktor ini dipengaruhi oleh cara seseorang menerima dan menggunakan informasi. Terdapat 3 aspek penting dalam komponen ini. Yang pertama ada sikap, orientasi, dan juga disposisi. Sikap sendiri adalah cara berpikir atau opini untuk merespon suatu hal. Sikap siswa terhadap mata pelajaran atau proses pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar mereka. Lalu ada orientasi. Orientasi adalah penentuan arah atau fokus terhadap suatu objek. Nah, dalam pembelajaran ini mengacu pada tujuan atau motivasi yang mendasari mereka untuk melakukan tindakan belajar. Misalnya, terdapat dua tujuan orientasi. Yang pertama itu ada orientasi pembelajaran yang berfokus pada penguasaan materi. Lalu yang kedua ada orientasi kinerja yang berfokus pada penilaian kerja. Selanjutnya ada disposisi. Disposisi ini adalah kecenderungan atau kebiasaan berpikir dan bertindak. Ini merupakan kondisi internal individu. Contoh disposisi yang baik dimiliki oleh siswa seperti siswa merasa ingin tahu yang tinggi, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan ketekunan yang dianggap penting untuk mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini memerlukan lingkungan belajar yang mendukung dan strategi pengajaran yang tepat. Di sisi lain, pandangan juga berfungsi sebagai sistem penyaring yang mempengaruhi apa yang menjadi perhatian dan nilai seseorang. Sesuatu seperti indoktrinasi dapat terjadi jika pendidik melalaikan komponen ini. Bagi yang tidak tahu, indoktrinasi adalah proses penanaman ide atau doktrin tertentu secara paksa tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis atau mempertanyakan terlebih dahulu. Dalam konteks pendidikan, ini dianggap negatif karena dapat membatasi kebebasan berpikir dan kreativitas siswa. Hal ini selaras dengan teori konstruktivisme oleh Piaget dan Vygotsky yang menekankan bahwa pentingnya pembelajaran aktif dengan membangun pemahaman siswa sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Jika pembelajaran terlalu berpusat pada transfer informasi dari guru ke siswa seperti metode ceramah, ini dapat membuat tidak adanya partisipasi aktif siswa. Hal ini beresiko untuk menjadi indoktrinasi yang membuat siswa menelan informasi begitu saja tanpa berpikir kritis dan mempertanyakan hal tersebut terlebih dahulu. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah indoktrinasi dalam pengajaran. Pendidik perlu mengambil pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pemikiran kritis siswa. Guru harus mendorong siswa untuk mempertanyakan, mengevaluasi bukti, dan membandingkan berbagai sudut pandang sebelum membentuk pendapat mereka sendiri. Yang kedua, mengajarkan sikap tanpa paksaan.
Di sini guru perlu hati-hati untuk tidak memaksakan pandangan tertentu, dan sebaliknya, guru disarankan untuk lebih mendorong diskusi dan eksplorasi ide siswa. Yang ketiga, menyediakan perspektif yang beragam. Guru dapat memberikan akses kepada siswa tentang berbagai sudut pandang. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih luas. Yang keempat, membangun kesadaran metakognitif. Dalam konteks pembelajaran, kesadaran metakognitif dapat diartikan sebagai kemampuan siswa untuk mengetahui bagaimana cara belajarnya dan strategi pembelajaran apa yang efektif untuk dirinya sendiri. Di sini guru dapat membantu siswa menyadari bagaimana pandangan mereka terbentuk, dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali bias dan berpikir secara lebih objektif. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu mental event atau peristiwa mental. Peristiwa mental merupakan proses kognitif yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan penilaian. Terdapat aspek penting yang spesifik dari peristiwa mental. Yang pertama ada penilaian, yang kedua ada keputusan. Penilaian sendiri adalah proses kognitif yang digunakan untuk mengevaluasi informasi, situasi, atau pilihan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan standar tertentu. Lalu ada keputusan. Keputusan merupakan hasil akhir dari proses penilaian, di mana seseorang memilih tindakan atau respon tertentu berdasarkan informasi yang telah dipertimbangkan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang lebih konkret dibanding penilaian, karena melibatkan tindakan yang nyata. Contohnya dalam dunia pendidikan adalah ketika proses ujian akhir semester berlangsung. Ini diidentifikasi sebagai penilaian. Dan keputusannya adalah ketika perapotan kenaikan kelas. Hasil nilai yang diperoleh oleh siswa akan menentukan mereka lulus atau tidaknya dalam kegiatan semester pada tahun ajaran itu. Selain itu, peristiwa mental tidak hanya mendukung fungsi kognitif saja, tetapi juga membentuk respon individu terhadap lingkungan. Hal ini membutuhkan latihan dan pengalaman. Pengambilan penilaian dan keputusan itulah yang disebut peristiwa mental. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan yang luas, tanpa keterampilan pengambilan keputusan yang baik, hasilnya mungkin tidak akan optimal. Subject teaching atau pengajaran mata pelajaran adalah proses mengajar yang berpusat pada satu atau beberapa mata pelajaran tertentu, seperti matematika, bahasa Inggris, atau ilmu pengetahuan. Subject teaching dapat melibatkan berbagai pendekatan yang sesuai dengan taksonomi Bloom, seperti pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana orang memproses, mengorganisasikan, dan mengaitkan informasi baru dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dua, ada pendekatan afektif atau pendekatan yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Yang terakhir ada pendekatan psikomotor, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan fisik dan gerakan tubuh. Dalam konteks pendidikan, subject teaching atau pengajaran mata pelajaran meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama, kurikulum atau perencanaan pembelajaran yang terorganisir. Yang kedua, ada bahan ajar atau segala bentuk proses yang digunakan. Yang kedua, ada bahan ajar atau bahan yang membantu guru menjalankan pelajaran seperti buku, audiovisual, atau bisa video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada metode pembelajaran atau cara guru menyampaikan suatu pembelajaran. Yang keempat, ada media pembelajaran, yaitu suatu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir ada evaluasi atau proses untuk menentukan nilai atau mengukur tingkat pencapaian siswa, sejauh mana si siswa itu memahami suatu materi. Bring it all together atau menyatukan semuanya dengan menggabungkan komponen yang telah dibahas seperti pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, pandangan, dan juga peristiwa mental, pembelajaran dapat lebih efektif. Sebagai contoh, dalam pelajaran kuliner, seorang siswa memahami teori fermentasi roti. Nah, pengetahuan pemahaman ini diidentifikasi sebagai pengetahuan deklaratif.
Lalu selanjutnya, siswa tersebut mempraktikkan membuat adonan roti sendiri dengan teknik mencampur dan menguleni dengan benar. Pengetahuan prosedur ini diidentifikasi sebagai pengetahuan prosedural. Lalu selama proses ini, siswa menerapkan kebiasaan kerja yang disiplin seperti menjaga kebersihan area kerja dan juga mengatur waktu fermentasi yang tepat. Sikap kerja ini dalam pembuatan roti diidentifikasi sebagai pandangan siswa terhadap pelajaran. Setelah roti dipanggang, siswa menilai hasilnya berdasarkan tekstur, berdasarkan rasa, dan juga tingkat kematangan, serta mengidentifikasi aspek apa yang bisa diperbaiki di percobaan berikutnya. Hal ini diidentifikasi sebagai peristiwa mental. Dalam model ini, guru dapat membantu merencanakan pengajaran yang lebih seimbang, tidak hanya berfokus pada pengetahuan deklaratif, tetapi juga mengembangkan keterampilan membentuk sikap serta melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh siswa. Dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa kognisi memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Pemahaman yang mendalam terhadap komponen kognisi memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang lebih efektif, adaptif, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, memahami kognisi dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta membuat keputusan akademik yang lebih tepat. Penerapan prinsip-prinsip kognisi juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum yang berbasis pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Dengan demikian, pemahaman kognisi yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menciptakan generasi pembelajar yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak materi dengan baik, serta terima kasih juga kepada Ibu Nunung Nurjana MKes dan Pak Idris selaku dosen yang telah membimbing tugas video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.